Lo bisa gini-gini juga ya? Aku nggak main gitar, piano. Bisa sih. Oh, gitar kayak nggak main? Nggak main. Aku tidak main gitar. Gurunya juga yang setiap minggu ada PR. Seneng aku itu. Lah, orang mah seneng ada PR. Karena musik. Ya. Kata yang lu karang sendiri dan artinya apa? Oh, piu. Artinya banget. Waduh, ruangan ini ya Triyami pupu ya gitu. Manisa maladosa, manisa ila paila, ominara amadoa. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Isyana Saraswati. Bacanya Saraswati. Sarasvati. Saraswati. Itu apa sih artinya? Isyana Saraswati. Nama dari ibu bapak sih bilang Isyana itu diambil dari nama dinasti. Dinasti Isyana? Dinasti Isyana, ya. Okay. Terus kalau Sarasvati itu Dewi Kesenian, Dewi Pendidikan. Gitu. Jadi nama adalah doa sepertinya. Betul, iya. Gitu. Jadi ini adalah sebuah dinasti yang seni. Untungnya pas ya. Iya. Akunya suka seni gitu. Jadi kayaknya doa lah dari orang tua gitu. Kalau masuk ke politik masih ada hubungannya, dinastinya. Dinasti politik, iya. Terima kasih, thank you. Sama-sama, iya. Tapi memang dari kecil suka musik? Iya, dari kecil suka musik. Awalnya memang diperkenalkan sama ibu, karena ibu juga mentor musik. Oke, dikenalin sama siapa? Sama ibu, dikenalin ke siapa? Dikenalin ke saya. Siapa yang dikenalin? Lupa, wacanda ya, jadi banyak bercanda ya. Iya, jadi dikenalin, karena dulu kan aku waktu TK itu besar di Belgia. Bersama orang tua. TK kok bisa di Belgia? Karena bapak ambil PhD di sana, dapat scholarship. Gitu. Bapakku dosen. Dosen di? Di Unpar. Oh, Unpar. Iya. Oh, di Semarang? Unpar di Bandung. Oh, Bandung. Parahyangan. Kalau Unpad di Semarang? Unpad juga di Bandung. Semarang dong. Bandung dong. Universitas Pangeran Diponegoro. Unpad juga ada di Bandung. Apaan? Ibuku lulusan Unpad. Bandung? Di Bandung. Universitas? Pajajaran. Bercanda ya. Oh, Unpad yang Semarang bohong kan? Iya, Universitas Pangeran Diponegoro. Iya. Kalau IPB? Taunya ITB. IPB ada. Pakai P. Institut Pertanian Bandung. Oh iya. Iya. Udah nggak tahu. Bogor. Iya. Jadi di Belgia terpapar musik klasik. Betul, ibu. Apa yang pertama dikenalin? Piano dulu. Piano. Sering diajak nonton konser musik klasik. Iya. Gitu, dan ternyata akhirnya aku punya ketertarikan itu tanpa paksaan dari orang tua. Jadi pas sudah pulang ke Indonesia, aku mau les, anak kecil gitu kan. Tapi itu kan dari diriku sendiri, jadi pasti difasilitasi juga. Tapi bokap nyokap memang suka bernyanyi, suka main musik? Suka berkesenian lah gitu. Oke, ngapain dia misalnya? Kalau ibuku kan mengajar, jadi ngajar piano, ngajar vokal, ngajar elektron. Piano. Kalau bapak tuh mudanya bermusik gitu. Elektron tuh apa sih? Elektron tuh semacam keyboard, tapi dia 3 tingkat. Jadi kaki kita juga bermain. Yang bass-bass gini? Ikutan, bisa main melodinya, bisa main apa ya, tergantung. Ini bisa melodinya? Bisa, tergantung kreativitas aja gitu. Dan kemampuan. Tapi lu berkemampuan banget ya? Memang seneng sih, jadi nggak ada kayak paksaan kayak, ayo nak les kamu gitu tuh nggak ada. Memang kayak pingin pengen belajar gitu. Kayak itu medium aku buat ekspresi juga ya. Karena aku kurang suka ngomong dari kecil. Nggak kurang sosial gitu, kecerdasan sosialnya mungkin tidak seperti orang lain lah pada saat masih muda. Gitu. Bergaulnya juga ya tidak seaktif anak-anak lain gitu. Kenapa tuh kerasanya? Karena ya mungkin malas ketemu orang rame. Dia lahirkan seperti itu aja kali ya, punya kecerdasan musikal tapi ya sosial mungkin kurang. Iya. Jadi ya dan nggak apa-apa. Iya. Kayak Indonesia terus apa? Masuk apa? Les masuk apa? Masuk SD, les piano yang serius ya, pendidikan formal piano. Gini jadi les serius? Iya benar serius. Gitu, nggak bisa. Gurunya juga yang setiap minggu ada PR. Seneng aku itu. Lah, orang mah seneng ada PR. Karena musik. Iya. Udah bajunya sama. Nah, padahal kita janjian loh.
Salah. Padahal kita nggak janjian. Gak janjian loh. Bajunya sama, senada lah, senada, setun. Setahun, iya. Jadi SD udah masuk piano. Piano, vokal, lalu... Sebentar, di piano lo ada di atas rata-rata nggak Isyana? Di atas rata-rata orang-orang seusia? Sombong banget ya. Enggak sombong. Elektron dulu sih sebenarnya. Elektron tuh nomor 1 pas pulang Indonesia. Elektron, sudah gitu beberapa bulan setelahnya piano. Kelasnya di mana? Di Yamaha. Motor. Ush, Yamaha musik. Oh, Yamaha musik, oke. Iya. Terus habis itu belajar flute, saksofon sama biola. Dan vokal, opera. Vokal klasik gitu. Flute? Flute tuh yang... Enggak, bukan. Ini suling, ini flute. Lebih susah dong bunyinya. Dia pasti bunyi gak sih kita tiup? Enggak bisa langsung bunyi. Emang harus latihan dulu. Yang dangdut, apa? Suling. Tapi begini juga. Ya mungkin ada yang seperti ini ya. Tapi kalau Tapi suling Sunda kan di sekolah gini, yang karawitan. Ya. Jadi ini, flute ini. Flute yang ini yang warnanya silver. Ada pencetannya. Ya iya. Ada pencetan apa bolong? Kalau suling kan bolong. Ya. Kalau si flute tuh ada pencetannya. Gitu. Oh. Belajar itu dulu? Belajar itu setelah piano tuh belajar itu, biola, saksofon. Saksofon juga meniup kan. Ya udah sama vokal. Itu berbarengan? Atau selesain satu dulu? Oh berbarengan. SD sampai SMA situlah periode itu. Gitu. Apa ada kayak tingkatannya lulus tingkat ini? Ada. Piano, elektron deh sampai tingkat apa? Udah semuanya tuh udah tingkat level guru, abis. Gitu. Di SD? Udah habis level guru? Udah, di SMP tuh udah selesai. Gitu. Karena memang seneng sih. Jadi nggak ada kayak, capek, nggak mau gitu tuh nggak ada. Syukurnya. Loh, emang ada itunya? Apa? Ada komentatornya? Ada di situ. Ya. Kedengeran lagi? Iya. Di komen-komenin aja iya dia. Loh. Iya. Ngerti? Oke sih. Selesai itu ngajar nggak? Ngajar waktu di Singapura. Lah, Singapura ngajarnya. Iya. Hidupnya gimana sih? Aku kuliahnya di Singapura. Oh, kuliah di Singapura. Kan kuliah. Kok ngajar? Ngajar. Jadi aku di kampus? Enggak, di luar kampus. Jadi kan Singapura itu living cost-nya mahal ya. Iya. Nah, terus karena aku sedang kuliah di sana, cari part-time job buat nambah-nambah uang jajan lah, biar nggak menyusahkan orang tua gitu. Nggak beasiswa nih? Beasiswa. Lah? Nambah-nambah lagi aja, buat nambah pengalaman juga. Ngajarnya ngajar anak-anak? Anak-anak, piano sama vokal. Jago musik sama jago ngajar kan dua hal yang berbeda. Betul. Iya kan? Betul. Lo bisa jago musik, tapi mungkin lo nggak sabar untuk ngajar. Iya. Nah, lo juga bisa ngajar? Masih dalam tahap bisa. Tapi aku ternyata prefer yang lebih ke ngasih masterclass kali-kali. Ke yang levelnya udah advance atau intermediate gitu. Kalau dari basic banget, ya mungkin kayaknya aku kurang punya kesabaran. Bisa tahu nggak sebagai guru, ya orang main, ini nggak berbakat nih, ini berbakat nih. Nggak bisa secara langsung kayak baru les 1-2 kali langsung, kamu tidak berbakat, enggak sih. Mesti dicoba dulu lah, sebulan, 2 bulan, dilihat dulu dia ada minatnya nggak sebenarnya, itu sih. Kalau yang berbakat minat, ketahuan sekali main? Yang berbakat banget gitu, yang kayak ini punya X faktor gitu. Kadang-kadang bisa kelihatan, ini lain nih gitu. Apanya? Dari cara dia bermain, dari penjiwaannya, karena kan mungkin dia kayak, enggak, aku nggak pernah les sebelumnya, otodidak nih bu. Tapi pas main kayak, kok jiwanya lain nih gitu. Tetap dalam jiwa? Sih, ya bisa. Masuk. Masuk ya? Masuk tetap dalam jiwa. 2015 tuh? 2015. Iya. Oke, selesai dari Singapura ngajar, sambil kuliah. Kuliahnya berarti ambil S1 nih? S1, iya. Music performance gitu. Performing arts. Jurusannya ya. Itu apa? Yang dipelajari apa? Yang dipelajari majornya itu opera, vokal opera, tapi ngambil juga elektifnya ada komposisi gitu. Komposisi itu bikin? Bikin, jadi composition, belajar. Kalau vokal opera nyanyi? Nyanyi dan bermain di dalam ya teater opera gitu. Jadi lu bisa acting juga dong? Diajarkan sih, ada acting kelasnya, ada belajar olah tubuh, olah suara, belajar bahasa. Karena kan kalau opera tuh biasanya kita at least harus bisa membaca Italian, German, and French gitu lah. Karena banyak aria-aria dari opera pakai bahasa itu ya. Jadi lo bisa Itali? Ya, bisa membaca, bisa sangat bisa membaca. Jerman? Jerman sama French. Emang Inggris? Iya, Inggris. Indonesia? Polyglot? Iya. Sunda? Tiasa Sunda? Jujur enggak sih. Lah, kan lo orang Bandung.
Gede di mana? Gede? Gede di Bandung, SD sampai SMA. Atau dulu belajar bahasa Sundanya kalau ulangan sih ya, bukan hari-hari. Karena hari-hari di rumah orang tua kan orang Jawa. Jadi sebenarnya ya terpaparnya bahasa Jawa kalau di rumah. Iso, bahasa Jawa? Iso. Ngerti banget gitu. Apa? Kurang bahasa Sunda di rumah aja sih. Tapi jadi kan main pergaulan? Bahasa Indonesia. Paling kalau Sundanya tuh lebih ke slangnya kayak naon atau kayak iya weh, anjing, iya yang gitu-gitu lah. Iya. Kalau yang serius, yang kalimat kompleks gitu sih udah, gitu. Oh, gitu. Malah nggak bisa bahasa Sunda ya? Ya, ke bahasa Sunda kompleks sih udah kurang paham. Iya. Berarti hidup sampai S1 musik aja udah? Sampai sekarang umur 30 plus nih masih musik terus. Nggak bosan? Enggak lagi. Waktu SD, SMP, SMA pelajarannya gimana? Pelajarannya oke-oke aja. Lah emang pinter lo mah ya? Mungkin lebih ke aku tuh seneng belajar dan diajari oleh mentor. Jadi aku kayak happy aja, biasa aja gitu. Ya paling ada kesulitan-kesulitan di pelajaran tertentu, apa ya? Awal-awal belajar fisika atau kimia kan pasti ada penyesuaian. Tapi ya karena ya udah deh yuk belajar, pengen tahu. Orangnya juga pengen belajar, jadi ya aman aja, nggak yang buruk gitu, nggak. S2 lagi? S1 aja. Abis itu yang ke London? Itu tuh meluluskan S1-nya tuh di UK, terus dia gitu pulang deh ke Jakarta. Oh, di Singapura ini 2 tahun misalnya? Total 5 tahun. 3 tahun itu pertama kan di Singapura dapat diploma. Terus kemudian dilanjutkan lagi si sekolah Nanyang ini tuh kolaborasi sama RCM London. Jadi dilanjutin programnya di sana gitu. Tapi strata 1 itu? Salah satu, S1 udah. Oh, S1. Bachelor of Music. Nah, menurut lo perlu nggak sih orang bermusik tapi belajar secara teori? Nah, jujur tergantung objektifnya mau kemana. Masih ada kepingin membagikan apa ya, teori atau kayak history of music nggak kepada orang atau punya mimpi untuk membangun sekolah musik, tapi tergantung objektifnya sih. Kalau sekarang pengen jadi pelaku musik tuh bisa-bisa aja tanpa sekolah. Tanpa sekolah? Jago-jago banget orang. Kalau aku memang pengen tahu seluk-beluknya musik tuh kayak apa. Emang kayak kepo teknik musik tuh lahir dari mana sih, history of music tuh kayak gimana tuh kepo aja gitu. Tapi ada keinginan buat bikin sekolah musik juga? Kepingin sih. Aku pengen banget punya wadah gitu ya, wadah buat menaungi talenta Indonesia atau talenta musik gitu. Makanya sekarang kan udah jalan tahun ke-5 punya label record sendiri. Gitu. Itu awal dari mau bikin sekolah musik, label recordnya. Jadi apa namanya, bisa manggil musisi-musisi lain untuk ada di label itu? Bisa gitu. Siapa aja yang udah ada? So far ini ada namanya Tadi, dia tuh duo dari Bandung gitu. Mereka juga singer-songwriter juga, menulis lagu. Wah, cakep banget. Alirannya lebih ke pop city pop gitu. Terus kemudian ada Red Six, itu lebih ke emo rock gitu. Terus ada Mako juga, dia soloist juga. Kebetulan juga suami. Suamiku juga, aku jadi bantu juga dia. Dia juga lebih ke city pop gitu. Dan ada aku sendiri. Ada ini juga, ada kriteria khusus nggak untuk masuk ke label lo? Ada sih. Aku ada kurasinya bahwa aku selalu pengen membawa musisi-musisi yang punya originalitas dan otentik, karena biasanya kan harus pendekatan dulu ya. Benar-benar tahu mereka tuh maunya apa dan mereka tuh ngerasa udah otentik belum sama diri mereka, seperti itu sih. Aku lebih pengen memberikan support aja loh, fasilitas yang lebih untuk mereka bisa kayak oke, maunya gini seperti itu. Kebetulan anak saya juga bermusik. Umurnya berapa nih? Umur 13 tahun. Saya coba kasih SMP. Saya akan coba kasih prospek. Iya. Siapa tahu ya. Ya siapa tahu kan. Siapa tahu. Tapi dia bawain lagu orang. Dia sudah punya lagu sendiri, tapi ini dia bawain lagu orang. Genrenya apa? Apa aja dia? Mantep, eklektik dong kayak album aku. Asik. Masuk Eko. Iya. Ini yang terakhir dia bernyanyi. Abaikan pemain gitarnya. Merinding aku. Suaranya itu ya? Mother Father. Iya, Mother Father ya. Dia.
Jadi gue yang promo bukan yang promo nih. Jadi. Tapi ini keren banget loh. Anak zaman sekarang tuh lain ya. Iya. Makannya apa sih? Les ini? Iya, les dia. Minta waktu lagi ya. Ini lagunya dia sendiri nih. Oke. Ya, sebentar ya. Okay. Monggo. Silakan. Maaf ya. Ini berarti dia ada minat ya? Ada minat ya. Di musik. Dia senang nyanyi. Gitar dikit-dikit aja ya. Nah, lumayan gitar ya. Main ya. Old soul juga ya pemilihan lagunya dari bapaknya ya? Iya. Keren. Sebentar ya. Nah, ini lagunya dia sendiri. Diciptain sendiri? Yang ini, sorry, yang ciptain sendiri ya. Sebentar. Duh, Bapak emang begitu ya, senang banget ngeliat anaknya. Bener. Nanti aku juga mau lihat namanya ya, pengen cek di YouTube. Nah ya, Delisa Aryan. Ini yang dia bikin sendiri. Delisa Aryan. Ya Allah. Yang mana sih? Bener mana sih lo? Ada headsetnya ya, biar bisa ngobrol. Ini dia yang bikin sendiri. Lirik dan musik dia yang bikin sendiri. Ya. Nanti aku cek dong mau namanya. Ya. Nanti ya. Ya. Menarik banget ya. Bikin sendiri. Ini berarti produce sendiri. Iya. Genjreng gitu. Anak zaman sekarang ya. Masa di mana iman. Iya. Bayangkan gue lagi. Ketahuan ya. YouTube gue tentang ateis gitu-gitu aja. Keren loh. Dia bikin sendiri, main gitar sendiri, nulis lirik sendiri. Dan difasilitasi sekali sama bapaknya. Betul sekali. Itu tuh jadi poin plus banget itu. Iya. Karena ini adalah kepengenan bapak yang nggak kesampaian. Oh gitu. Bapaknya pengen jadi musisi, kayaknya nggak kesampaian. Tapi kebetulan anaknya juga seneng kan. Senang. Jadi nggak terpaksa kan. Bener. Nice. Iya. Delisa Aryan. Okay. Nanti gue kasih. Sip. Boleh Cing. Ya, Cing, ya. gila Okay. akrab banget bro. Oke, Isyana sekarang terakhir mau luncurin apa? Terakhir ini lagi perjalanan rangkaian album kelima. Perjalanan rangkaian album kelima. Iya, jadi aku tuh ngeluarin albumnya tuh di period dari Mei 2025 sampai Mei 2026. Setahun ini. Dibagi jadi 4 babak gitu. Sebabaknya ada berapa lagu? Ada 4. Satu babaknya sekitar 2 sampai 3 lagu. Jadi total semua? Ya, belasan lah. Belasan lagu. Nanti di ending tuh. Oh, ini kenapa ininya? Strateginya seperti ini? Karena memang di dunia industri musik kayak begini sekarang, apa model-model? Enggak sih, sekarang tuh malah saking bebasnya, jadi bisa ngelakuin apa aja yang semau kita kan. Jadi karena albumnya tuh eclectico, karena based on apa ya, lagu-lagu aku tuh kan sangat variatif ya, very eclectic gitu. Yeah. Dan di album ini tuh aku ingin menggabungkan itu semua, bahwa semua keberagaman ini tuh membentuk Isyana. Okay. Mau bisa pop, mau progressive rock, mau ada metal, mau klasik, mau apa, tapi ya itulah Isyana, the whole Isyana gitu. Makanya di album Eclectico ini aku bagi jadi 4 chapter tuh biar orang itu nggak terkejut lah dan nggak jadi maktah gitu loh. Kayak tiba-tiba langsung satu album, wah gila beda-beda banget, tapi aku pengen kayak mensosialisasikannya dengan perlahan-lahan gitu. Karena akan cukup membingungkan kalau langsung. Memang berbeda banget. Berbeda banget. Tidak ada satu lagu yang bernada sama atau tone sama atau tiap chapternya beda banget sih. Lunora tuh lebih ke angin kolaborasi. Jadi chapter pertama itu kolaborasi ada sama Baskara Hindia, ada sama Afgan, ada sama Vidi. Itu pemilihan kolaborator aja eklektik banget kan. Beda-beda. Di chapter kedua tuh chapter Inner Child-nya Isyana, di mana aku menggambarkan namanya Mamiu. Mamiu tuh aku bikin even si bentukan si Mamiunya ada, kita jual juga. Mamiu ini adalah sebuah creature yang aku ciptakan yang merepresentasikan inner child-nya aku. Dan lagu-lagunya sangat playful, sangat ringan, ya lebih ringan lah. Kemudian ini yang Cecilia yang sedang berjalan itu lebih ke bagian femininnya Isyana. Kenapa Cecilia? Karena
nggak tahu ya, aku ngerasa Cecilia siapa? Cecilia nama yang kubuat aja, yang menggambarkan si chapter ini. Chapter yang lebih femininnya Isyana, yang lebih awaken, yang lebih bijaksana gitu, yang mungkin banyak orang tidak tahu dan aku juga tidak akan memberitahu kecuali lewat karya-karya gitu, tapi bisa sangat terasa di situ bahwa oh itu lebih Isyana dan perjalanan spiritualnya gitu. Oke, setelah Cecilia? Abadi. Di situ adalah Susman. Bukan. Abadi aja. Ya itu yang akan lebih progresif rock gitulah, tapi masih ada klasiknya, ada barok metalnya segala macam gitu lah. Ya. Memang yang mempengaruhi atau menginfluence musik tapi pop ya, kalau yang klasik-klasik gue pasti nggak ngerti deh. Yang pop aja yang lo dengerin tuh. Itu zaman kecil. Iya. Itu ya Backstreet Boys yang aku inget ya. Oke. Terus emang kecil tahun berapa nih? Backstreet 90 Boys. Yang agak udah lebih sadarnya 2000-an kali ya, pas SD ya. Cuma waktu di Belgia tuh aku inget banget nontonin Backstreet Boys, Westlife, Spice Girls, Brian McKnight, siapa lagi? Neo ya. Terus bapak tuh suka banget country juga kan, jadi dengerin seperti Simon and Garfunkel. Terus bapak suka banget Norah Jones. Jadi emang dari kecil tuh wah udah campur-campur. Ibu suka klasik. Gitu. Jadi ya udah dapat banyak banget asupan genre musik gitu. Tapi kalau yang sendiri memang pop juga masuk. Sebenarnya masuk banget gitu. Bukan karena kayak oh ya suka dikenalin terus suka apa enggak ya suka gitu. Cuma emang jiwa dalamnya mungkin klasikal banget ya. Gitu. Lo ini nggak sih perfect pitch gitu? Nggak perfect pitch. Tapi tahu nggak ini main di sini gitu? Kadang-kadang mungkin karena lagi sering banget bermusik, kadang apal. Jadi udah tahu, oh ini A nih, ini kayaknya di C, ini kayaknya di A minor, ini kayaknya di D gitu. Tapi aku nggak perfect pitch. Nggak. Ini yang di belakang, ini adalah band-band yang mengantarkan gue kecil sampai dewasa. Ada yang lo dengerin nggak? Iya, Queen, yang dengerin banget ya. Queen sama The Beatles, bapak The Beatles banget, Genesis banget, bapakku tuh Yes. Terus Manhattan Transfer. Nah ini, kalau Queen aku suka banget sih. Salah satu yang bikin aku untuk kayak berani juga untuk berkarya benar-benar sejujur-jujurnya gitu ya banyak influence dari Queen. Dimana dulu Bohemian Rhapsody tidak dipandang, tidak diakui, tapi akhirnya suatu saat bisa diterima juga yang dari hati ke hati gitu kan. Apa yang dikerjakan dari hati akan diterima oleh hati. Iya. Gitu. Tapi kapan dengerin Queen-nya kapan? Pas kecil, dari SD di mobil inget banget pakai kaset sama bapak. Kalau kita jalan-jalan, kalau hari Minggu misalnya mau pergi kemana, pasti nyalainnya kalau nggak Beatles Queen gitu. Manhattan Transfer, Norah Jones. Terus kita suka jamming di rumah setiap hari Minggu gitu. Bokap juga bisa? Bisa gitaran gitu. Zaman dulunya kan senang musik gitu. Kalau nge-jam itu nyanyi apa? Nyanyinya Simon Garfunkel, Manhattan Transfer, ya itu kayak Route 66 gitu-gitu lah ya. Jadi memang terpapar banyak banget musik, banyak budaya juga karena tinggal di beberapa negara gitu. Betul. Dan itu yang membentuk jadi Isyana Sarasvati sekarang. Yang eklektik banget ya. Eklektik, iya. Nah sekarang yang mau dirilis dari Cecilia, ada berapa lagu? Ada di tahun ini Cecilia ada 2 lagu. Ada 2 lagu di tahun ini? Iya. Yang paling dekat akan rilis? Yang paling dekat akan rilis itu sebenarnya udah rilis 1. I'm on my way. Itu udah? Udah. Nah lagu yang keduanya ini akan rilis Desember. Iya. Oh ya. Penutupan tahun lah. Penutupan tahun. Iya. Oke, kalau I'm on my way ini apa? I'm on my way ini sebenarnya dialog antara aku dan sang pencipta lah, di mana akhirnya aku bisa kembali berdamai, bisa. Emang kenapa? Karena 2023 itu roller coaster ride banget lah, banyak sekali buat kehidupan pribadi aku sendiri. Aku dan suami aku sempat kehilangan calon buah hati, kemudian banyak sekali, banyak banget lah goncangan-goncangan yang bertubi-tubi terus gitu ya, sampai akhirnya ya aku selalu tahu bahwa luka, duka itu kan akan selalu berdampingan sama kita ya. Tapi ya it's okay banget to not be okay gitu. Jadi akhirnya aku rehat, istirahat, kita berlibur. Sampai akhirnya aku bisa menulis lagu I'm on my way ini. Kembali berdialog lagi, kembali mencintai, kembali hidup. Karena sudah berproses lah ya. Sudah lebih ikhlas gitu. Dan akhirnya
karena Amon Mawe ini akhirnya ada lagu-lagu di Eclectico lainnya gitu. Karena aku udah kayak oke, udah siap buat lembaran baru gitu. Oke. Lagu pertama. Ini lagu pertama? Yang diciptakan di Eclectico. Di Eclectic ini? Yang membantu aku banget lah. Terapeutik banget lah lagu ini tuh. Oh, kenapa ditaruhnya di Cecilia itu? Sesi ketiga. Oh, itu nggak ada sih, nggak ada kayak kenapanya. Cuman karena pengen Cecilia chapter ketiga aja gitu. Berarti I'm on my way-nya ini my way ke kehidupan yang lebih baik. Iya, I'm on my way kepada mendekatkan diri kembali kayak secara langsung kepada Tuhan gitu. Saat kita benar-benar bisa merasakan dialog kita sama Tuhan tuh rasanya seperti jatuh cinta lagi. Seperti rasanya tuh berbeda lah. Pada saat kita benar-benar intim gitu. Bisa berkomunikasi secara langsung tuh rasanya sangat berbeda gitu. Pada saat kita kena cobaan, kadang-kadang kita juga suka ngeluh kenapa cobaan ini ditimpakannya ke gue gitu kan. Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, proses nerimanya lama nggak lo? Oh, memang. Syukurnya enggak sih. Syukurnya enggak karena memang ya mungkin aku punya kesadaran bahwa ya hidup tuh pasang surut gitu ya. Udah dari cukup lama, terus aku selalu dikelilingi sama inner circle yang selalu saling support. Dan aku sama suamiku juga sangat aware sama kesehatan mental, tentang manusia, pikiran-pikirannya. Jadi ya kita aman-aman aja sih gitu. Ini dikerjakan kalau ini tahun 2023 nih lo bilang. 2023 tuh kan ya 2024 awal bulan itu aku menulis lagu ini. Oke. Gitu. Dan udah jadi banyak setelah ini langsung cepat. Talk chair langsung habis Amon Mawe itu langsung jadi 8 lagu gitu. Langsung sat gitu. Enak banget lah. Kayak Dear Diary-nya keluar semua gitu. Jadi kalau pengen tahu perjalanan roller coaster-nya si Isyana ada di sini? Sebenarnya ada di semua album sih. Iya. Paling nggak apakah ini menggambarkan apa yang terjadi di 2023? Yes, 2023 dan 2024. Si ini nih, Eclectico ini, ya. Jadi pintar-pintar aja cari makna tersiratnya. Betul. Di Amon Mawe ini apa yang diomongin? Yang diomongin itu benar-benar kayak dialog aja sih. Dialog antar seseorang dengan Tuhannya gitu. Dimana dia tahu ya bahwa hidup itu tuh bahwa kebahagiaan maupun kesengsaraan itu ya hadiah kehidupan aja dari Tuhan yang harus kita lewati gitu. Ya seperti itulah. Iya. Nah menurut lo kan lo pernah apakah sama energi yang kita keluarkan saat kita menghandle kenikmatan sama menghandle cobaan? Energi yang dikeluarkan tuh sama. Menurut lo famous itu ujian atau bukan sih? Setelah lo bukan sih. Nikmat itu? Itu sebuah kenikmatan sih buat aku ya. Karena ya aku pengen berkarya dan karyanya ingin dikenal orang. Betul. Terus dikasih sama Tuhan. Jadi ya itu sebuah kenikmatan yang harus disyukuri gitu ya. Walaupun kita tetap harus inget ya untuk down to earth. Untuk tetap, kalau aku sih senengnya itu syukurnya adalah ternyata karya-karya yang kita ciptain gitu ya dari hasil kejujuran dari hati bisa memberikan impact kepada orang yang kita nggak sangka-sangka gitu. Ada orang nyamperin, Kak makasih ya lagu ini membantuku. Bisa seperti itu ya impactnya ya, gila juga gitu. Kak makasih karena lagumu aku tetap bertahan hidup, aku tetap apa. Nah itu yang membuat aku kayak wow, amazing gitu ya. Suatu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih, si rasa terima kasih dan rasa kagetnya gitu. Tapi kan sebenarnya lo juga merasakan itu nggak sih kepada panutan-panutan lo kepada role model iya. Itu. Misalnya ada lagu-lagu yang bisa bikin lo semangat lagi gitu. Iya benar-benar ada lagu-lagu yang juga bisa bikin kita jadi katarsis. Dengerin tuh untuk kayak akhirnya keluar semua gitu. Iya ada. Cuma nggak nyangka aja ternyata itu bisa terjadi di aku gitu loh. Role modelnya kan banyakan kan world class musician gitu ya. Tapi ternyata kita juga bisa seperti itu gitu. Iya. Tahun 2020 lo termasuk 30 under 30. Iya, Forbes. Itu apa sih 30 under 30 itu? Itu kaget, aku juga nggak tahu itu seleksinya tuh gimana, aku nggak tahu. Tapi tiba-tiba ya dapat penghargaan itu ya, makasih. Semoga rezekinya bisa kayak gitu ya. Tapi kurang tahu kenapa dipilih. Forbes itu bukan yang masalah kekayaan-kekayaannya sih? Iya itu makanya, agak bingung ya. Jadi lo dianggap kekayaan lo ini
di Asia adalah 30 besar di Asia yang berusia di bawah 30 tahun. Iya itu makanya. Kekayaan lo. Ngerti aku ya, makasih ya. Tapi mungkin lebih ke impact. Ada tulisannya juga lebih ke impact dari karya-karyanya juga sih. Oh. Dari karya-karya yang dihasilkan gitu. Oh, bukan sekedar kekayaan sepertinya. nilai nominal gitu ya. Kayaknya kalau itu harusnya nggak masuk. Kalau memang cuman penilaiannya kekayaan ya. Iya. Aneh. Iya. Gak ada. Lo pernah ini gak sih bermusik untuk bersenang-senang doang gitu nggak? Nggak harus bikin karya gitu. Masih gak sih bermain musik untuk bersenang-senang? Masih sih. Masih nyanyiin lagu orang nggak? Karaokean Iya. gitu. Karaoke. Suka sih sama teman-teman. Karaoke. Suka sama teman-teman lah. Kalau lagi rehat gitu ya, ada kayak gitu-gitunya. Nyanyiin lagu orang gitu? Iya, sama suami kalau di rumah lagi suka lagu siapa, pasang di YouTube, kita gitu-gitu ya. Masih. Sekarang lagi suka lagu siapa? Ada. Itu duo seru banget. Itu aku sama suamiku lagi suka banget. Iya. Beberapa minggu terakhir ini. Lagi Ulang suka terus gitu. nyanyiin bareng? Nari-nari bareng gitu. Nari, joget-joget juga? Iya, karena mereka tuh kalau di panggung tuh ada gaya-gaya khasnya. Ya, kita kayak ikutan aja gitu. Seru soalnya. Oh iya. Masih nyanyiin lagu orang ya ternyata? Masih. Kalau masih nontonin gitu. Kalau itu luar negeri? Luar negeri. Kalau yang di Indonesia siapa yang lo dengerin? Aku lagi suka banget Hindia sih. India? Iya, aku lagi suka banget Hindia. Makanya juga diajak kolaborasi ya. Terus suka banget Hara. Hara itu kakakku sendiri. Dia punya solo project namanya Hara. Nah, lagu-lagunya itu tuh ya sangat bagus ya. Jadi dia juga sama perjalanannya kayak lo nih. Jalannya iya, tapi dia sekarang di New Zealand tinggalnya dan dia lebih ke akademisi sih sebenarnya. Musik itu juga? jadi bukan. Musik itu jadi hobi lah. Oh, kayak bokap berarti ya? Iya, kayak bapak. Iya. Pertama kali ke sini bikin album tahun 2015 berarti ya? Iya, sebenarnya single pertama tuh rilisnya 2014. Ada Keep Being You judulnya. Keep Being You ya, betul itu ya. Terus udah deh berjalan. Jadi sekarang udah tahun ke-11. Tahun ke-11. 11 berkarya. Begitu, itu kan kembali dari UK itu? Yes. Kembali dari UK ke sini langsung bikin pakai label atau udah musim kayak begini nih di Belum, industri? aku sama label dulu. Ditawarin atau lo menawarkan? Ditawarin pada saat aku lagi di tahun terakhir kuliah. Mereka nemuin aku katanya dari YouTube. Oke. Ya, dari situ terus ternyata ya ada kecocokan dan ada jodoh gitu. Kayak ini kayak seru nih gitu. Mereka juga taunya memang aku belajar musik klasik. Aku memang suka menulis lagu, suka mengarrange lagu. Jadi mereka memang menerima aku udah seperti itu. Jadi ya udah dibebaskan, dikasih bebas buat explore. Makanya album pertama aku namanya Explore. Oke. Karena aku eksplorasi. Iya gitu. Semuanya ini sendiri, dibuat sendiri. Yang Musik. pertama Explore itu dikirim ke Swedia sama label aku yang dulu. Jadi akhirnya aku eksplorasi tuh, kenalan sama musisi sana, bikin bareng gitu. Tapi lagunya lo bikin udah ada bahannya, enggak? Ada yang udah ada yang bikin dari nol bareng-bareng. Tetap dalam jiwa itu? Itu di sana. Bikin sama Swedia. Ya cuma liriknya aku yang nulis ya. Musiknya sama mereka. Bikin dari nol gitu. Seru, jadi eksplorasi pisan. Tapi dibiayai oleh label itu? Ada label. Album 1-2 tuh di Swedia. Gitu. Kenapa Swedia sih? Kayaknya waktu itu labelnya emang ada kerjasama sama Swedia itu. Jadi dapat jatah lah gitu. Kan lu sekolahnya di luar negeri, banyak ketemu orang dari berbagai negara berarti kan? Karena sekolah musik juga nggak banyak-banyak banget ya? Iya, nggak terlalu banyak. Jadi ada sekolah musik kayak yang di Inggris, pasti banyak dari negara-negara lain. Betul. Untuk kuliah di situ. Menurut lu talenta Indonesia bisa bersaing nggak sih? Talenta ini dulu? Bisa banget. Iya? Bisa. Apalagi sekarang ya. Secara skill ya gitu-gitu? Iya, bisa banget. Jago-jago orang Indonesia ya? Jago. Lo bisa gini-gini juga ya? Aku nggak main gitar, piano. Bisa sih. Oh, gitar kayak nggak main? Nggak main. Aku tidak main gitar. Sama sekali? Nggak. C, A minor, D minor, ke G nggak? Nggak. C, nggak tahu? Nggak tahu. Tahu, tapi kayak nggak bisa. Tahu C gitu. Kok bisa nggak gitar? Itu dia. Nggak tahu, kayaknya emang nggak dilahirkan untuk main gitar ya. Nggak tertarik?
nggak sakit tangan aku, mungkin karena memang kan aku ada autoimun ya, jadi aku emang ada keterbatasan banget dalam gerak gitu, dan gitar tuh cukup sulit ya. Biola tuh masih oke karena nggak terlalu gini ya, tapi gitar tuh sakit sih. Kayak Biola bukan apa? Biola tapi kan masih kayak tangannya nggak terlalu harus, aduh gitu, sakit sih main gitar gitu. Ya, emang nggak bisa ya. Sakitan biola kalau cuma masalah sakit mah, nekennya. Kan lebih kecil tapi ya. Tapi lebih tajam nggak sih? Oh enggak sih, kayaknya Si senarnya. biola tuh string atau nilon sih? String. String ya, sakit dong harusnya. Tapi nggak terlalu ya. Kalau gitar udah nyoba beberapa kali. Ya bisa nyobain tapi kayaknya enggak sih. Gitu. Kayaknya pasti bisa kalau belajar ya. Nggak Iya. mungkin nggak bisa. Iya. Jadi gitar yang Enggak. yang tidak main. Enggak main. Gitar dan turunannya berarti bass juga jadi enggak. Enggak. Oh. Gitar, bass, apalagi ya counter bass juga nggak bisa. Iya. Tapi gue pernah lihat lo di YouTube atau di mana yang main terus. Elektron, yang 3 tingkat itu. Yang gitu-gitu. Iya, itu seneng aku. Mungkin karena aku kinestetik ya orangnya ya. Emang apa ya, emang nggak bisa diem gitu ya. Jadi seneng nyalurin ke situ gitu. 3-tiganya dapet kan, kaki dapet, tangan dapet. Bisa, kepala juga ikut-ikutan. Berarti itu apa aja namanya tuh kalau ini? Elektron. Tulisannya nih. Partiturnya. Tiga gitu. Ada 3, atas, tengah, sama bawah. Gitu. Lo bikin komposisi sendiri di situ? Bikin, iya. Dulu kan emang kalau di Yamaha kan diajarinnya itu gitu. Belajar buat membaca elektron. Yamaha musik. Yamaha musik, oke, iya. Jadi iya gitu. Ya, gitu. Seru. bass bisa, ini bisa. Tengahnya juga bisa. Iya. Dan bentuk tangannya kan gini, nggak mesti gini ya. Jadi nggak sakit Gitar sih. lagi, ya. Sendinya. Iya. Sendi sakit, lagi. iya sakit ya. Iya. Dia gini kan? Iya. Padahal ini lebih pegel loh dibanding gini. Enggak lah. Lebih pegel. Ini pegel banget. Piano tuh bikin pegel ini. Oh ya mungkin terbiasa kali ya. Iya, kalau gini tuh ada gitu ya. Oke, di album si Eclectico. Yes. Eclectico ini yang sudah keluar sekarang berapa lagu? Gak tambah 2 tambah 7. 7 lagu. Sudah 7 Responnya lagu. gimana? Responnya menyenangkan karena aku punya komunitasku sendiri yang udah kayak keluarga namanya Asian Nation. Oke. Ya mereka sangat menemani aku dari perjalanan awal sampai evolusi ke sekarang. Mereka tetap ada karena dan even malah komunitasnya semakin besar. Ya walaupun very intim gitu ya, tapi itu rasanya beda banget lah. Setelah aku keluarin album Lexicon tuh pendengar-pendengar aku tuh lebih genuine. Jadi bukan hanya melihat, oh iya Isyana tetap dalam jiwa gitu, enggak. Tapi benar-benar menyelami karya-karyanya gitu setelah si album ketiga itu. Jadi aku sangat happy sih sebenarnya, happy banget. Ya gitu. Asian Nation. Ada berapa chapter di Indonesia ini? Chapter Rangkas Bitung kah? Ada kah? Ada banyak sih di kota-kota mana. Mereka punya Instagram sendiri gitu. Isyana Jaktim misalnya. Jadi gitu. Asian Nation Malang, Asian Nation Surabaya, Asian Nation Jakarta, Bandung, Bali, Denpasar gitu. Denpasar. Jadi kalau lo ke kota itu suka ketemuan kadang-kadang gitu. Kalau emang waktunya pas dan ada waktunya ya, atau Kak mau ketemu, yuk ketemu belakang panggung atau habis manggung gitu. Emang kalau manggung lo bawa satu pemain band tetap? Bawa. Namanya ada nggak? Isyana Band? Isyana and the Tutis. And the Tutis? Iya, karena di lagu-lagu aku banyak tuti-tutinya. Tuti itu apa? Tuti itu kayak main bareng, main bersamaan dengan kayak melodi-melodi yang ya cukup kompleks. Misalnya tapi semuanya main. Bassnya juga, drumnya juga, gitarnya juga, pianonya juga gitu. Jadi kayak aduh banyak tutinya ya lo, anak-anak bandku ini kan. Ya udah kalian the Tutis gitu. Gitu. Lo ininya juga ini dong, apa namanya? Seleksi pemain playernya? Bukan seleksi sih, lebih ke banyak yang nggak mau main sama aku aja. Iya sih, kayaknya. Susah banget cari pengganti. Bisa gila kadang-kadang karena ya banyak yang lebih ke nggak dulu ya Kak gitu. Iya paham banget sih gitu karena mungkin nggak mudah untuk mempelajari lagu-lagu aku yang era sekarang secara singkat gitu ya. Misalnya tiba-tiba butuh pemain nih minggu depan, ya mikir lagi sih orang gitu. Karena walaupun ngeliat ke ini. Ke partitur. Iya, ada juga ya karena mungkin banyak
apa tuh namanya kalau band player itu tuh punya band-band lain kan, jadi mereka nggak ada waktu untuk ngulik gitu. Itu sih. The Tutis. Jadi udah pasti jago itu orang-orang itu. Pasti jago dong. Sih. Udah pasti jago ya? Udah pasti jago, udah pasti legowo juga sih. Aku respect banget sih sama The Tutis. Gitu ya. Mereka hadir udah 10 tahun nih bareng sama aku. Ngelihat evolusi aku juga nggak pergi, tetap kayak support gitu. Ya karena dia ngulik terus kali bahwa dapat job, ntar gue lagi ngulik. Gitu. Jadi nggak jadi. Ya. Padahal bisa main banyak kan di tempat lain yang mungkin nggak harus mengeluarkan energi segitunya, tapi mereka tetap hadir, tetap ada ya thank you banget gitu. Dan masih rutin latihan nggak? Atau kalau ada acara besar atau ada lagu baru, biasanya kita latihan. Tapi ini udah saking 10 tahun ke atas kita bareng tuh udah gelombangnya tuh udah sama banget lah. Jadi udah nggak terlalu harus kayak setiap minggu latihan, nggak ada sih kayak gitu. Kecuali konser besar ya. Oke. Ada konser khusus untuk album ini nggak? Pinginnya sih ada tahun depan. Karena kan emang baru keluar albumnya tuh 2026 Mei. Nanti setelah itu pasti ada showcase sih. Ada show-nya ya. Di Jakarta? Pinginnya di Jakarta ada. Kalau secara data Isyana Nation ini paling banyak di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Bandung? Bandung ya oke lah gitu. Tapi Jakarta lebih besar, even Surabaya juga besar. Mana lagi yang gede ya? Waktu itu kita konser 5 kota tuh mana? Jakarta, Bandung, Semarang juga gede, Surabaya, Bali. Ya. Ini konsernya artinya konser hanya ada lo aja gitu, bukan festival bentuknya gitu, konser aja lo, konser Isyana gitu. Nah itu kita sedang masih menggodok gitu ya, karena aku baru konser tunggal tahun lalu, konser 1 dekade. Nah di yang Eclectico ini kita punya ideasi lain lah, yang lebih liar, tapi belum bisa di-spill sekarang sih. Iya. Tapi si Cing. Itu staccato ya. Iya. Tuh. Iya. Oke, berarti sekarang sudah 9 lagu dong berarti. Sama yang setelah I'm on my way. 8 lagu. 8? Masih 6, mau 7 sebenarnya. Oh, mau 7 sebenarnya. 7 tuh 2025 ini tuh nanti totalnya 7. Oke. Setelah I'm on my way, ini karena tayangnya juga sebentaran lagi Desember, yaitu yang akan keluar di Desember. Terima kasih dariku judulnya. Di Cecilia ini. Oke. I'm on my way. Kan udah. Oke. Terima kasih dariku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ini nyampur juga bahasa nih. Iya. Udah. Ada bahasa apa aja? Cuman bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kayaknya ada tuh lagu lu yang lu bilang pakai bahasa sendiri. Pakai bahasa sendiri. Oh, bahasa sendiri ya? Iya. Itu di album sebelum ini, album Isyana. Bahasa sendiri lo bikinnya gimana? Emang dari SD emang seneng create ya, emang seneng compose. Oke, apa kata yang lu karang sendiri dan artinya apa? Oh, piu, artinya banget. Jadi piu itu artinya banget? Iya. Wih, Cing keren piu gitu. Oke sih, bisa masuk sih ya, keren piu. Ada lagi? Kayaknya tuh Drigandius atau Drigana. Artinya? Kayaknya. Oh, kayaknya. Iya nih Drigana. Iya nih kayak Drigandius gitu. Iya nih kayaknya. Ada ya mitri ya mia pipi ya pupu tuh dingin. Kalau ya pupu ya pipi panas gitu. Ya pupu ya pipi? Ya mitri ya mia pupu ya pipi tuh panas. Kalau ya pipi ya pupu. Panjang banget. Iya, maksudnya untuk ngomong panas doang. Kan bikinan sendiri jadi ya bebas. Ya mitri yami. Ya mitri yami. Ya pipi ya pupu. Oh, di ruangan ini ya mitri ya mia pipi ya pupu ya gitu. Tuh, dingin. Ya mitri, yami, ya pipi, ya pupu. Tolong naikin lagi dong hasilnya. Di sini ya mitri, ya pipi, ya pupu, ya pipi karena panas kan? Oke. Iya. Kalau dingin? Pipi pupu, kebalik. Belakangnya? Iya, kalau panas pupu pipi. Ya mitri, yami, ya mitri, yami, ya pipi, ya pupu. Ada nggak jadi satu kalimat? Ada. Apa? Ada di lagu nih, aku bacain ya. Iya. Lalu nggak hafal juga? Hafal. Cuma takut ini aja. Iber pasti. Di lagu Under God's Plan aku kasih denger aja deh. Iya. Nih bagian ini. Bentar, maaf. Nih.
Kita manusia penuh dosa. Dosa sama amani kita. Nah, ini artinya nanti cari sendiri ya. Iya. Biar menyenangkan. Amanisa ilapai laumina rama doa. Gitu. Ini seperti itulah kira-kira. Tahu apa? Amani? Amanisa malah dosa, amanisa ilapai laumina rama doa. Gitu. Artinya Yang dengerin pertama, lagunya, yang biar pertama, dengerin. Amanisa. Mamisa. Oh, pakai Harus pakai sa dia. Iya, bukan se tapi se. TS. Amanisa malah dosa. Amanisa Malah dosa. Kita manusia penuh dosa. Ya, Amani itu kan udah dikasih tahu, tapi yang lain harus dengerin apa? lagunya. Amani apa? Bawahnya. Oh, yang bawahnya. Amani saila paila. Ya, kita kan hanya manusia biasa, enggak? Enggak lagi kan. Bukan. Ominara ama doa. Ya, gampang lah. Ada kata doa Ada doanya. kan. Iya, ominara ama doa gitu. Iya, bisa diampuni kalau lo berdoa. Bisa jadi, Bisa ya, jadi. bisa jadi, ya, gitu. Oh, aman itu kita. Ya. Kalau aman itu kita. Ya. Sa apa tadi? Amanisa malah dosa, amanisa ila paila, ominara ama doa gitu. Ya. Ah, mantra ya. Iya. Ya, mantra-mantra sendiri aja biar kayak yang Ditulis tahu nggak? cuman- Lo tulis nggak? Kosakata yang pernah. Oh, enggak hafal kok, bisa. Nggak ditulis. Kan itu juga sebenarnya bahasa-bahasa sendiri tuh dipakai sama orang terdekat aja. Jadi nggak ada yang ngerti? tahu. Suamiku ngerti banget, karena kita kan tahun ini 18 tahun kenal. Dia udah bersama tuh 18 tahun, jadi dia Ngomong pakai bahasa itu? bisa kita. Kalau ngomong pakai bahasa piu-piu ini di rumah gitu. Oh, namanya bahasa piu-piu. Iya. Itu banget, bahasa banget. Iya. Oh, kok ada ya? Iya. Bukan cuma ngarang lagu, ngarang bahasa. Sebenarnya banyak sih. Banyak kok, aku kayak kalau ketemu, iya aku juga punya bahasa sendiri sama pacarku, sama iniku. Ada kok. Cuman istilah sih mungkin. Cuman kalau sampai ngobrol, kayaknya jarang deh. Iya, Lu bisa kali membangun ya. peradaban sendiri berarti. Berdua doang. Berdua, iya. Biar kalau lagi ngobrol nggak ada yang ngerti. Iya. Itu enak banget rasanya. Sering tuh lo lakukan? Ngering lah. Sering-sering. Cuman kalau beberapa slang-slang tuh jadinya tim inti tuh udah mulai pada paham. Jadi kadang kita kalau ngobrol ya kayak si Naon itunya piu gitu tuh. Even kalau Asian piu gitu sih udah tahu lah. Si Drigana itu tahu. Biasanya aku kalau ngasih tahu ya itu doang, yang lainnya enggak aku kasih tahu. Ya, ntar jadi malah ketahuan. Jadi ketahuan. Iya. Sekarang punya label musik sendiri, Red Rose Records. Kenapa Mawar Merah? Mawar Merah karena satu aku suka banget merah. Jadi emang spiritku tuh, aku ngerasa merah tuh membangkitkan spirit aku juga, seperti aku yang ingin memberikan support terhadap musisi-musisi Indonesia gitu. Termasuk Delisha Arya nanti. Iya, siapa tahu loh. Kalau anaknya mau. Iya, pasti mau lah dia lah. Iya, terus ya Red Rose karena aku juga emang pribadi ya suka mawar merah juga sih. Bukan dari lagu slang ini? Ya, terus biasanya duri-duri kelihatan cantik tapi memberikan duri-duri yang hati-hati lo nggak bisa hati-hati. metik gue sembarangan gitu ya. Ya, ada duri yang siap menusukmu. Dan karya-karyanya juga menusuk ke hati. Anjay. Di dalam keindahan dan kayak filosofi kehidupan, dalam keindahan selalu ada terpurukan, ada apa segala macam. Jadi kayak filosofi kayak kehidupan aja. Keren piu lo. Amani sampai salut, kita sampai salut ya. Asik, Amani sampai salut. Tapi kayak bahasa beneran ada, Amani sampai salut. Iya, bener. Iya. Isyana, terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan semua yang direncanakan bisa terwujudkan. Amin. Sampai bikin konser untuk si Eclectico. Nanti datang ngecing sama anaknya. Iya. Kalau aku konser lagi ya. Siap. Gak usah harus konser, diundang. Datang ke sini. Ya siap. Insya Allah ya. Oke. Terima kasih Aisyana ya. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara tamu-tamu berikutnya.